solo traveler? I never done that, but my guest today will explain to us. So cabin crew, please take your seats for takeoff. My guest today, Diandra Cordelia Sumendap. She's one of the hippiest Zumba instructor in South Jakarta and also owner of the resto in Bintaro. Hi, Di. Hai. So, kamu ini ternyata suka solo traveling ya? Iya, suka. Oh, udah berapa kali? Aku tuh solo traveling pernah 3 kali, tapi yang bener dirian, nggak ada temen di negara itu sekali. Ke Itali, ke Roma sama Firenze waktu itu. Kamu boleh banget ya. Kamu seperti Dora dari Explorer. Karena tuh Itali kan agak seram ya. Itu kamu kan banyak pickpocket gitu-gitu. Banyak banget, banyak pickpocket, terus juga bahasanya kan gak ngerti ya kita ya. Lumayan, dan waktu gue solo travel itu belum zaman tuh modem dibawa-bawa, jadi bener-bener gak ada internet. No internet. Terus tahu arah segala macam gitu gimana? Nanya. Bahasanya? Bahasa tangan, kayak nunjuk-nunjuk aja, ini alamat hotel gue. Ini kemana? Karena gue juga wanita bajaj sih, cuma gue belum pernah melakukan solo traveling itu, makanya lo gila, hebat banget lo. Terus ada cerita unik nggak waktu lo yang solo traveling itu? Cerita unik sih banyak ya pastinya. Kayak trip itu sendiri unik gitu. Cuma yang paling berkesan buat itu, Roma 3 hari, Firenze 3 hari kalau nggak salah. Jadi total kayak 6 hari. Lumayan lah ya. Terus. Lumayan. How you survive? I don't know. Pokoknya kalau dibilang unik tuh unik semua, berkesan tuh berkesan semua, karena gue juga masih kecil banget, itu masih 21 tahun apa 20 tahun gitu, pokoknya pergi sendiri itu. Terus ya itu gak ada internet dan lain-lain, itu very challenging to me. Tapi yang paling berkesan adalah lokasi hotelnya. Gue gak akan pernah lupa sampai sekarang. Kenapa? Lokasi horor, Beb. Kayak bener-bener depannya hutan dan depan gue hutan. Jadi kebayang gue solo traveling pulang malam ya kan, dari tengah kota ke hotel malam, dan gelap banget. Dan itu lo jalan kaki karena nggak ada akses lagi dari MRT ke hotelnya, tuh nggak ada akses public transport apapun lagi. Lo tuh berani ya. Itu deg-degan mampus sih, itu gue doa aja sepanjang jalan, kayak gue jangan diapa-apain, gue ya, soalnya yang serem itu ya kalau hantu ya sudah lah ya, tapi kalau orang yang jahat ya kan, itu harganya berapa waktu itu lo? Ya mungkin sekitar tahun itu sekitar 350 ribuan per malam. Oh, lumayan lah ya. Itu lumayan. Tahun berapa? 2014. Terus transportasinya kalau di sana ya, di Itali mudah nggak sih? Ada bahasa Inggris? Mudah sih, kalau MRT-nya sendiri mudah, nggak ruwet kayak London gitu. Oke sih. Busnya tuh yang agak ribet, cuma nggak apa-apa. Maksudnya gue tuh waktu mau ke Vatikan aja gue bilang sama supirnya, kalau udah mau berhenti kasih tau gue ya gitu. Padahal dia nggak bisa bahasa Inggris juga tuh pasti. Gak bilang pokoknya Vatikan, terus gue kayak kasih tahu gue bel-belin. Gila, gue paham tuh strugglingnya tuh. Parah. Iya, karena gue tuh nggak pernah solo traveling, tapi gue sering nyampenya belakangan kalau ada trip gitu. Jadi atau gue nyampe duluan. Nah waktu itu pernah once gitu, gue duluan ke Spain, gue nyampe Madrid duluan. Nah itu modelnya kayak gitu, tapi menurut gue sih Madrid itu the safest country loh. Aman banget, tapi kan kalau yang emang konotasi nggak aman kan emang Milan ya nomor 1.
Oke. Milan, Roma, Paris. Iya makanya tuh hebat banget. Terus ada suka dukanya nggak sih lo? Pastinya nggak ada yang fotoin. Iya banget, nggak ada yang foto. Yang fotoin siapa? Gue sempat minta, jadi gini, karena gue pernah tinggal di Perancis juga, jadi tau lah yang suka copet tuh orang mana sih, bentuknya kayak apa sih gitu. Secara gue juga kalau lagi main ke Eiffel atau kemana pasti selalu jadi sasaran orang yang mintain foto. Karena gue Asia banget kali ya, jadi mungkin mereka percaya kalau gue nggak akan bawa kabur iPhone-nya mereka. Iya benar. Dan benar ternyata emang bukannya rasis atau bukannya pikiran aneh-aneh, tapi emang gue pasti mintanya ke orang Asia gitu. Iya benar. Soalnya sama-sama ciri-ciri orang yang perlu dihindari nih ya untuk travelers yang lagi nontonin channel ini. Kalau kayak Eropa ciri-cirinya seperti apa? Oke, kalau specifically di Eropa itu biasanya mereka bawa-bawa papan. Ngomong, do you speak English? Itu udah nggak usah digubris sama sekali. Itu copet, itu fix copet. Mereka akan manggil teman-temannya, lo akan diajak ngomong, terus tas lo akan digrepe-grepe. Yang satu ngalihin ini ya, pembicaraan. Ya, dan mereka bergerombol, dan mereka ini anak-anak kecil. Jadi mereka tuh tangkap. I see. Sama yang jadi udah petisi itu ya, minta petisi itu. Ya itu do you speak English itu tuh di stasiun kereta banyak banget. Benar. Roma everywhere, di Paris everywhere, di Berlin everywhere. Tapi kalau yang adultnya itu kan anak-anak kecil ya. Kalau yang adultnya ada juga kan pasti. Ya. Nah yang adultnya nggak tahu sih, nggak recognize gue. Bentukannya sama sih kayak gitu juga. Agak-agak Middle East gitu ya. Tapi kayak Eropa Timur kalau menurut gue sih. Nah, benar. Eropa Timur. Cakep. Iya. Tapi emang sebenarnya traveling kemanapun emang harus hati-hati banget sih, maksudnya. Ya, benar. Nanti gue juga akan kasih tips untuk supaya nggak jadi sasaran copet di sana karena. Banyak banget orang Indonesia yang nangis ke kedutaan kayak aduh gue kecopetan gitu. Itu apa namanya, emang harus hati-hati kemanapun, mau ke Hong Kong sekalipun harus hati-hati. Iya. Karena kita nggak pernah tahu kan. Dan yang penting jangan kayak kelihatan turis banget kalau gue sih ya. Jangan kelihatan turis banget, jangan kayak blank. Kadang-kadang kan orang Indonesia nih suka rame-rame terus kayak blank gitu, suka jadi sasaran. Di kafe taruh handphone di meja, hilang itu sih. Ya kan, tas ditaruh di samping, itu nggak bisa dilakukan di Eropa, di negara-negara itu. Dan mereka itu nggak cuma nyuri handphone atau uang loh, mereka bisa nyuri paspor loh. Jadi bener-bener hati-hati kalau nggak mau belanja, nggak usah bawa paspor deh. Buat apa ya? Buat dijual lagi. Emang ada yang mau beli? Ya bikin paspor gelap. Oh no. Enggak paspor. Jadi temen gue handphonenya ada, paspornya nggak ada. Itu sih ya. Sebenarnya mereka kalau menurut gue ya, mereka tuh kayak jaringan gitu ya. Bukan. Iya, bukan yang kayak cuma orang nyolong pengen membeli makanan untuk kebutuhan sehari-hari itu enggak. Iya kan? Enggak. Iya, tapi karena mereka ada jaringan gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk solo traveler nih kayak lo nih ya, itu kan kalau lo kan emang udah pernah tinggal di Paris gitu. Kalau untuk yang first timer, amannya tuh kemana ya? Negara mana ya dia? Yang maksudnya yang lebih aman daripada yang lain ya, kayak Denmark. Waktu gue kesana ya tingkat kriminalitasnya rendah, mungkin karena pajaknya juga tinggi. Solo traveling is really fun. Lo kemana aja lo jangan takut. Berhati-hati boleh, tapi nggak usah takut. Gitu. Menurut lo lebih suka solo atau bareng-bareng sama orang? Gimana ya? Kalau cuma ke satu negara, solo is really fine. Karena lo nggak harus ngikutin kemauan orang lain. Lo mau kesana ya lo kesana gitu. Lo makan ini ya lo makan ini gitu. Base-nya pasti ke Paris karena sekalian pulkam ya, Bo. Base-nya pasti ke Paris. Naruh barang tuh semua di Paris. Terus kita ke Austria.
dari Austria ke Budapest, dari Budapest ke Dubrovnik. Kalau solo travel itu lebih baik ada 1 hari, kalau gue ya 1 hari itu buat observe doang. 1 hari gue nyampe, gue bikin list, gue pengen makan apa, gue pengen ke site apa, gue pengen masuk museum apa. I love museum, jadi gue harus tahu jam buka, jam tutup, harga dan lain-lain. Dan buat gue lebih pilih untuk take my time daripada diburu-buruin. Ya, benar. Nah, jadi what did I do? Hari pertama setelah gue list, gue beli tiket hop on hop off. Itu tapi gue nggak turun. Jadi gue beli yang 24 jam. Gue nggak turun. Jadi putaran pertama itu gue puterin. Gue cuma pengen tahu naik turunnya aja di mana. Karena nggak semua tempat turun di tempat naik, ngerti gak? Ya. Gantinya duit MRT lo aja hari itu. Dan lo nggak perlu mikir, tinggal ngikutin aja. Benar. Dan petugas hop on hop off bisa bahasa Inggris. Ya. Itu plusnya. Ya, terus yang kedua, setelah sediakan waktu buat observe adalah yang kedua, tentuin hotel dan lain-lain itu benar-benar sesuai kebutuhan lo. Jangan sampai lo gara-gara ngepres budget terus lo harus ke tempat yang dodgy, yang membahayakan gitu. Lebih baik enggak sih. Dan kalau gue nih gak suka yang kamar mandinya jorok, makanya gue nggak pernah ke kayak couch surfing gitu, gue nggak berani jujur. Jadi mendingan kayak nginep di hotel atau Airbnb gitu. Sama lihat tuh distance-nya dari stasiun ke hotel atau apartemen tersebut. Kalau lo bawa koper terus lo harus jalan 15 menit 20 menit kan ngap juga ya. Ini bukan pesan sponsor, tapi kalau untuk solo traveling yang sendiri yang ke beberapa negara, gue punya advice khusus. Karena gue udah 3 tahun kayak gini, gue membeli, ada salah satu company kereta di Eropa yang mengakomodir perjalanan pakai kereta ke 28 negara Eropa dengan harga yang terjangkau. Gimana cara dapetinnya? Kalau penasaran nanti mungkin bisa DM kita berdua biar gue kasih tahu company. Cuma itu nyaman banget, kayak lo bayar berapa ratus euro, lo bisa ke 28 negara naik kereta di jangka waktu tertentu. Ya, jadi of course yang bisa 7 hari pasti beda harganya sama yang 15 hari. Karena kereta di Eropa itu mahal. Itu satu. Kedua, kalau gue akan hitung, mungkin pesawat bisa lebih murah kadang-kadang. Tapi juga tuh nggak ribet. Hitung tuh ininya dari airport ke hotel lu ke kota berapa? Itu bedanya bisa berapa persen tuh kalau misalnya dibanding beli? Misalnya kalau dari Paris dulu ke Belanda, kalau high season, kalau bulan Desember itu sekali jalan bisa 80 euro. Tapi kalau pakai itu gue bayar kayak, karena saya di bawah 28 tahun ya, jadi ada diskon lebih mahal. Pasti buat gue untuk 30 tahun udah lebih mahal. Ini diskon lagi, aduh. Ada diskon kayak gue bayar 450 euro, itu gue bisa travel selama 15 hari ke 28 negara. Jadi gue bisa manapun di Eropa. Emang itu untuk orang yang mau travel ke berbagai negara di Eropa ya? Yes. Iya. Thank you so much for your info. It's already 20 minutes. Okay. Alright, and then next kita chit-chat lagi ya. Alright, travelers, thank you for joining us on this trip. Don't forget to listen my podcast and subscribe my YouTube channel 20 Minutes Travel with Hannah. Bye-bye. Bye.